Wakil Bogor. Untuk itu, kepada Kakek Pramudila saya persilakan. Terima kasih Ibu Moderator. Kejam sekali ya tadi doanya. Gak jawab salam. Semoga termasuk kami. Baik. Pertama-tama, mungkin kalau untuk perkenalan sudah tadi dibacakan oleh moderator, memang benar. Dengan saya benar tadi disampaikan apa sama Ibu Moderator. Terus sekarang itu saya itu kalau untuk pendidikan tadi sudah jelas. Pertama SD 1 Cilondo, yang keduanya itu SMP 1 Cilokan, dan yang ketiganya saya alumni di sini. Cuma tahunnya tahun berapa ya saya lupa. Tahun kemarin ya kayaknya. Masih baru soalnya. 2020 ya. Masih baru lah. Kemarin yang lulus kemarin tahun berapa? Tahun berapa? 2021 ya? Ya saya 2020. Ya gitulah, intermezzo. Intinya saya alumni dari sini dan saya pun bangga sebagai alumni. Dan saya balik ke sekolahnya atas undangan Bapak apa namanya, guru kita semua, Pak Andi. Sangat kejam sekali dia kepada saya. Tapi banyak pembelajaran yang saya petik dari Pak Andi, terus dari yang lainnya juga, sehingga ya buktinya mungkin belum tentu saya berada di sini untuk memberikan materi kepada teman-teman kalau memang tidak ada bimbingan dari beliau-beliau. Sekarang saya lanjut di perguruan tinggi, alhamdulillah saya bisa kuliah di Universitas Pakuan. Itu teknik sipil. Baik, langsung aja ke pembahasannya. Ini nggak bisa dilihat dulu gitu ya. Berapa? Oke, materi yang saya bawakan itu adalah program kerja. Tadi dibacakan sama moderator itu program kerja kan? Rencana aksi ya. Soalnya saya dapat itu program kerja aja gitu kan, rencana aksi. Baiklah kita apa namanya? Kita langsung aja perjelas apa itu program kerja. Baik. Sebelum kita berangkat ke program kerja, ada di sini yang namanya adalah GBHK ataupun kalau kepanjangannya itu garis besar haluan kerja. Nah, di dalam berorganisasi tentunya semua organisasi itu harus punya GBHK. Itu menjadi landasan ataupun pedoman-pedoman yang nantinya bakal direpresentasikan ataupun terwakilkan oleh kegiatan-kegiatan dari setiap bidang. Nah, ini adalah pengertiannya, ialah pedoman atau landasan dalam organisasi yang mengikat untuk kepengurusan dalam membuat dan menjalankan suatu kepengurusan. Nah, biasanya GBHK ini dibuat pada musyawarah umum. Nah, musyawarah umum itu merumuskan apa saja yang menjadi landasan-landasan. Nanti draft GBHK-nya dijadikan pedoman untuk kepengurusan dalam menjalankan roda organisasi. Nah, begitu. Tentunya di kemudian hari dipertanggungjawabkan. Tubuh GBHK selain banyak macam-macam tubuh GBHK ini, kita peringkas saja dan perjelas. Tubuh GBHK itu kita terdiri dari satu pendahuluan, bab 1, bab 2 itu pola dasar, bab 3 pola umum, dan yang keempatnya pola kerja, dan yang kelimanya penutup. Tentunya ini bisa berubah berdasarkan masalah ataupun usulan-usulan anggota dan sebagainya. Nah, ini kita perjelasnya cuma 5 aja. Yang dimana bab 1 itu pendahuluan membahas tentang pengertian. Bab 1 tentang pengertian, arti dari GBHK sendiri itu apa, dan yang keduanya itu tujuan dibentuknya GBHK itu untuk apa, yang tadi saya sebutkan untuk jadi landasan dan pedoman. Dan yang ketiga, C, kenapa harus ada landasan? Landasan untuk dibuatnya GBHK itu dari mana? Ya tentunya landasannya yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pasti setiap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga menyatakan bahwasanya harus dibuat GBHK. Dan yang poin D, sistematika. Nah, sistematika itu cara penulisannya. Bab 1 membahas apa, bab 2 membahas apa, bab 3 membahas apa, dan seterusnya. Dan penetapan. Penetapan di sini adalah GBHK ditetapkan pada saat musyawarah umum. Itu saja poinnya.
Dan bab 2 pola dasar. Nah, sama ada pendahuluan, tujuan, asas, kegiatan. Pendahuluan di sini secara filosofis saja. Dan tujuannya apa? Yang saya tadi sebutkan bahwasanya tujuan dari GPHK ini untuk menjadi pegangan supaya terarah dan terorganisir. Dan yang ke poin C, asas kegiatan, kemasyarakatanKah, kemanfaatankah, kebersamaanKah, dan lain sebagainya disesuaikan dengan kebutuhan organisasi tersebut. Dan bab 3, pola umum. Di sini ada pendahuluan, sasaran umum, arah kegiatan. Dan selanjutnya bab 4, pendahuluan, sasaran umum, dan arah kegiatan. Lebih dijabarkan spesifik. Dan kemudian bab selanjutnya adalah penutup. Nah, setelah GPHK dibuat, tentunya ada turunannya ataupun kelanjutannya, yang dimana kelanjutannya itu disebut program kerja. Nah, untuk pengertiannya sendiri, program kerja adalah serangkaian kegiatan yang direncanakan ataupun dilakukan selama periode kepengurusan secara terstruktur, sistematis, dan terarah. Nah, kita ambil kata kunci dari pengertian tersebut, program. Yang pertama itu adalah terstruktur. Misalkan Anda akan melakukan kegiatan, misalkan kayak bakti sosial ataupun baksos ya, bakti sosial. Dan di situ terstruktur, pelaksananya siapa, anggarannya dari mana, terus sasarannya kemana, dan sistematis. Sistematis itu di sini menata sistemnya ada apa enggak? Karena kalau misalkan menata sistemnya ada bukan program kerja. Dan selanjutnya terarah, sasaran harus terukur dan tepat. Nah, jenis program kerja yang pertama itu adalah 1 periode, dan yang kedua itu waktu tertentu. Nah, untuk 1 periode ini biasanya setelah kepengurusan dilantik ataupun sudah ada pergantian pengurusan dari yang sebelumnya, terus sudah terpilih kepengurusan selanjutnya ataupun yang akan memimpin, dia bakal mengadakan rapat kerja. Rapat kerja di sini adalah untuk menerapkan ataupun merencanakan program apa saja yang akan dilakukan selama 1 periode kepengurusan. Biasanya 1 periode kepengurusan itu 1 tahun atau 1,5 tahun. Ini di sini proses berapa? 1 tahun. Nah, 1 tahun direncanakan program apa saja yang akan dilakukan. Itu 1 periode. Dan di sini ada waktu tertentu. Nah, rapat kerja biasanya ada per 3 bulan sekali, per 6 bulan sekali. Artinya apa? Sebelum rapat dilakukan per 3 bulan atau per 6 bulan, dia masih sifatnya belum sah karena belum dirapat kerjakan. Nah, dibahas di mana? Di rapatnya tadi ada per 3 bulan, ada per 6 bulan. Jadi tahu ya perbedaannya? Perbedaan dari 1 periode atau waktu tertentu. Teman-teman, perhatian teman-teman. Perbedaan daripada rapat kerja untuk mengusung program kerja 1 periode dan waktu tertentu. Bisa dipahami? Oke, saya ulangi. 1 periode direncanakan itu kegiatan-kegiatan diusulkan selama 1 periode pengurusan, dan waktu tertentu itu tuh diusulkan dan dibahas dan ditetapkan ketika adanya rapat per 3 bulan sekali, per 6 sekali, dan lain sebagainya. Nah, sama-sama saja sifatnya dalam satu kepengurusan, tetapi mengusulkannya berbeda seperti itu. Nah, sifat program kerja di sini ada 4 poin. Yang pertama itu baru, dan yang kedua itu kontinu, insidental, dan tatip. Baru yang dimasukkan baru ini adalah ketika kegiatan-kegiatan yang tidak ada sebelum-sebelumnya. Misalkan kepengurusan sebelumnya belum mengadakan kegiatan bakti ataupun apa ya, biasa dilakukan apa kegiatan-kegiatan gimana? Yang belum ada apa? Yang belum ada. Merayakan hari Kartini dengan memakai pakaian batik. Merayakan hari Kartini. Ya, ada lagi. Sama lingkar pena. Apa? Lingkar pena. Itu belum ada. Belum. Belum ada.
yaitu jadi sampel aja ya. Jadi sampel maksudnya kepengurusan sebelumnya belum melakukan dan kepengurusan selanjutnya akan melakukan, itu sifatnya baru. Dan continue itu apa? Dari kepengurusan sebelumnya dilakukan dan kepengurusan yang lagi dijalankan itu ikut melanjutkan juga, itu sifatnya continue. Dan yang ketiga itu insidental. Insidental ini maksudnya begini, dilakukan dalam keadaan terdesak. Misalkan ada bencana, terus ada peringatan hari-hari besar, makalah langsung dibuatkan program kerja. Dan yang terakhir adalah tentatif. Tentatif ini sifatnya bisa dilakukan, bisa tidak, belum pasti ya. Nah, apa tujuan daripada program kerja ini? Yang pertama itu proyeksi dari haluan organisasi. Jadi tadi GPHK punya pedoman dasar, diproyeksikan, diproyeksikan dalam kegiatan. Nah, dan yang kedua visi misi organisasi dan visi misi kepemimpinan. Tentu dalam organisasi tersebut ada visi misi. Visi misi tanpa aksi ya sama aja nol, benar kan? Visi misi tanpa aksi sama dengan nol. Visi aku mencintaimu tapi tidak ada aksi, perhatiannya gimana? Kita percintaan itu bukan. Kayak gitulah. Tentunya visi misi organisasi dan visi misi kepemimpinan. Nah, baiknya untuk menjadi seorang pemimpin, visi misi yang mau diusulkan itu tidak terlepas daripada visi misi organisasi. Supaya apa? Roda jalannya organisasi terbantu dengan roda organisasi yang dijalankan nanti oleh kepemimpinan. Jadi itu jalurnya itu sama, tidak boleh berbeda. Karena misalkan visi misi organisasi lain, visi misi dari kepemimpinan itu lain, kan susah, tidak bakal ketemu. Dan yang terakhir, kebutuhan organisasi. Memang setiap organisasi itu punya kebutuhannya apa? Harus melakukan kegiatan-kegiatan sebagainya. Kalau misalkan organisasi tidak punya kegiatan, buat apa ada organisasi? Ya kayak gitu, adanya vakum, tidak eksis. Nah, manfaat eksistensi organisasi. Ketika Anda melakukan kegiatan-kegiatan dan sebagainya, Anda bakal dikenal, citra Anda baik, dan itu progresif sebagai organisasi, memberikan bermanfaat yang lebih banyak, tanggung jawab menjalankan organisasi. Nah, di sini pasti semua di dalam organisasi punya tugas dan fungsi. Tugas yang akan dijalankan. Ketika Anda masuk organisasi, artinya Anda harus siap, mau manis, mau pahit, mau apalagi rasa-rasa nama-nama dan sebagainya, Anda harus telan semua dan jalankan. Nah, di situ diri Anda bakal terolah. Meskipun capek tapi dijalankan, itulah nantinya bakal dipetik hasilnya. Tidak langsung. Kerja tim terpadu. Misalkan punya bidang A, bidang B, bidang C. Nah gitu kan harus ada sinkronisasi. Bagaimana caranya agar tidak bertubrukan dan sebagainya dalam menjalankan, tidak tumpang tindih. Nah, kerjasama tim di situ. Ya Allah. Nah, ini skema pengembangan. Skema pengembangan dari bagian A, bagian B, bagian C. Maksud dari bagian A itu kepengurusan punya bagian ataupun punya bidang. Bidang sosial kah, bidang humas kah, bidang apa lagi, bidang pendidikan dan sebagainya, kayak gitu. Sesudah dilantik, tentunya ketua memilih orang-orang untuk jadi pembantunya ataupun ketua bidang. Di dalam ketua bidang merumuskan apa saja yang akan nanti dilakukan. Setelah semuanya telah selesai dari bidang A sampai bidang Z, mungkin sudah selesai, belum bisa dilakukan tuh, belum bisa dieksekusi, harus melalui tahapan mana? Rapat kerja gunanya apa? Untuk mensinkronisasi kegiatan-kegiatan, untuk dipilih gitu kan, kegiatan bakal mana aja nih yang terverifikasi. Nah, setelah tentu program kerja yang dihasilkan itu adalah program kerja dalam satu periode selama 3 bulan dan sebagainya. Lanjut. Nah, indikator. Nah, ini yang paling apa namanya? Yang memang selama menjalankan
organisasi itu ataupun ketika kita mengadakan kegiatan itu tuh berhasil apa enggak, kayak gitu. Ada 3 indikator. Yang pertama itu kuesioner. Nah, kuesioner memang dalam organisasi jarang dilakukan ya, karena apa? Kita harus membagikan link dan sebagainya. Zaman sekarang itu membagikan link, membuat pertanyaan-pertanyaan ini bagus apa enggak, baik apa enggak, baik apa enggak itu. Dan yang keduanya wawancara. Anda bisa wawancara kepada orang-orang yang memang mengikuti program tersebut. Hasil daripada setelah mengikuti program tersebut, apa yang kalian dapat, itu bisa dilakukan. Dan yang ketiga pengamatan. Pengamatan tuh misalkan kalian sosialisasi ke sekolah-sekolah, artinya sosialisasi ke menengah pertama sampai kalian sosialisasi untuk apa? Untuk menarik minat, atau kalian sebagai OSIS ke sosialisasi ke siswa-siswa yang lain agar mengikuti OSIS. Kalian amati dari tahun sebelumnya, dari tahun sekarang ada perbedaan apa enggak, sesuai kuantitas, sesuai jumlah. Kalau sesuai jumlah menurun, artinya apa? Program kerja kalian itu kurang maksimal ataupun kurang efektif. Tetapi kalau lebih banyak itu yang diingin, itu yang dimau, ya kayak gitu indikatornya. Nah, tahap penyusunan. Yang pertama itu analisis, yang kedua itu dasar, tujuan, subjek, sasaran, tempat dan waktu. Analisis bisa dari mana datangnya? Yang pertama itu bisa dari kita mendengarkan ataupun membaca. Kalian bisa survei ataupun turun ke, kalau istilah saya turun ke jalan, ya. Turun ke jalan itu ke siswa-siswa yang memang bukan bagian dari OSIS ataupun bagian dari OSIS, mendengarkan apa sih yang dipengen, nah gitu kan, untuk kebersamaan kita semua. Dan kedua hasil membaca, analisis, memandang. Terus ide dasar, setelah ada analisis pasti ide dasar itu muncul. Ide dasar kita harus melakukan apa nih? Baiknya harus kayak gimana nih untuk membuat program supaya menangani program ini. Dan yang ketiga itu tujuan, tetapkan tujuan. Tujuannya untuk apa? Itu kan untuk membuat OSIS itu lebih banyak kualitasnya dan sebagainya. Dan subjek sasaran. Subjek sasaran itu adalah pelaku yang kalian sasarkan. Siapa? Siswa kelas berapakah? Kalangan dari mana gitu kan? Apakah guru dan sebagainya gitu kan? Disesuaikan dengan kegiatan kalian. Tempat dan waktu jelas. Itu harus berencana. Nah, di dalam eksekusi program kerja, perhatikan yang pertama itu rencana, dan yang keduanya organisir, implementasi, evaluasi. Itu sama aja kayak teknik manajemen ya. Manajemen kan kayak gitu. Rencana kalian mau bikin apa, harus kuat di dalam rencana. Jangan sampai terlepaskan satu hal, karena yang namanya program harus tersistem ataupun padu. Kalau satu kita lupakan, bakal ngerembet ke semuanya. Bisa-bisa program Anda tidak jalan. Yang keduanya itu organisir. Setelah adanya rencana, tentu kalian membutuhkan pelaksana kegiatan-kegiatan ataupun pemberian tugas. Tugas kalian harus diperjelas, berikan untuk siapa, harus melakukan apa. Implementasi, balik lagi aksi. Aksi itu harus dilakukan. Buat apa? Buat apa namanya? Yang namanya rencana kalau tidak dilakukan, ya sama-sama aja gitu kan. Memproyeksikan daripada hasil rencana tersebut. Terus evaluasi. Nah, setelah kalian menjalankan program, itu evaluasi. Ataupun ketika Anda menjalankan program, itu evaluasi. Apa saja kemungkinan yang terjadi dan membuat program ini tidak berjalan. Terus ketika sudah selesai, evaluasi lagi apa kekurangan-kekurangannya, itu bisa terlihat. Nah, di sini adalah kegagalan program kerja. Yang pertama itu kurang analisis yang tadi disampaikan. Nah, leadership di sini. Leadership kalian calon pemimpin ya. Lagi kalau pemimpin orang-orang calon pemimpin juga. Artinya kita berhak untuk memimpin diri sendiri. Leadership. Di sini kalau misalkan sebagai seorang pemimpin tidak memberikan tugas yang sangat jelas, bakal amburadul, kacau. Terus juga
controlling daripada leadership ketika sudah memberikan tugas harus dikontrol oleh pemimpin tersebut. Berjalan apa tidak? Berkembang apa enggak? Ada masalah apa enggak? Kalau ada masalah berikan solusi, bagaimana dan sebagainya. 3 SDM. SDM sumber daya manusia, artinya orang pelaku untuk menjalankan program tersebut tergantung daripada SDM-nya. Harus mengerti, harus paham betul, harus cakap, seperti itu. Nah, hal tak terduga kejadian kemarin saya membuat program seminar open ya. Seminar open saya bikin program ketika awal COVID datang ke Indonesia, kan itu PSBB, tidak ada kegiatan di kampus. Nah, terpaksa kegiatan kami tutup karena hal yang terduga tersebut. Nah, ini adalah contoh saja, contoh cara bikin database kegiatan-kegiatan. Jadi berbilang harus banyak formatnya, mau kayak gimana pun banyak format. Apakah dibikin tabel juga bisa, dibikin tabel juga bisa, tapi lebih sistematis, lebih enak dilihatnya seperti ini. Ada tabel yang pertama itu nomor, yang kedua itu programnya, yang kedua tujuan, sasaran, target, waktu. Yaitu itu tabel-tabel kalian bisa implementasikan ataupun bisa jadi referensi untuk melakukan rapat kerja nanti bikin suatu program. Nah, sebelum saya tutup, coba ke folder dulu. Ke folder dulu ya. Ke folder. Nah, ini GBHK kita ambil dari perguruan tinggi yang memang pertama. Gajah Mada. Nah, kita ambil contoh daripada haluan kerjanya. Kalau kegiatan-kegiatannya itu bentuk apa? Bentuk apa? Kalau tadi kegiatan-kegiatannya itu bentuk apa tadi? Bentuk program kerja. Kalau ini adalah ada haluan. Kita lihat kan tubuhnya bab 1 pendahuluan pengertian tujuan. Nah, ini coba saya tanya, ini dibentuk dari mana? Terbentuknya ini dari mana? Kita bikin ini dari mana? Coba musyawarah umum. Tadi ketika ada musyawarah umum pasti membahas GBHK, garis besar haluan kerja. Dari sini pengertian tujuan dan dasar sistematika penyusunan ke bawah. Pola dasar, pendahuluan tujuan dan kegiatan ke bawah. Bab 3 pola umum. Jadi apa kegiatannya itu? Yang membedakan itu adalah kegiatan. Karena kegiatan ini diberatkan pada apa? Pengembangan sumber daya manusia kah? Pengembangan kemampuan organisasi kah? Dan lain sebagainya. Banyak poin-poinnya. Terus ke bawah. Nah, pola kerja. Terus. Nah, ini bagaimana penutup. Nih, kan kita lihat nih, wakil ketua sidang, ketua sidang yang mengesahkan. Artinya apa? Ini bukan dibikin oleh ketua, bukan dibikin oleh ketua OSIS dan sebagainya, tapi ini dibuat bersama anggota-anggota dan sebagainya, dipimpin oleh pimpinan sidang, kayak gitu. Disahkan ada 3 pimpinan sidang. Dapat mengerti? Tapi sebelumnya mau tanya, untuk PPHK sendiri, kalian teman-teman di sini sudah pada tahu, sudah pada dengar
dengar gitu GPHK itu gimana bentukannya? Belum. Kalau anggaran dasar apa? Anggaran dasar? Anggaran dasar, anggaran rumah tangga ada? OSIS ada? Ada. Bikin lagi GPHK belum ada? Bikin. Itu jadi landasan. Semua organisasi itu harus punya GPHK, haluan kerjanya. Bagus ya kalau udah ada. Itu gimana cara bikin anggaran dasar kayak gimana? Lebih kayak dua susunan yang melanjutkan yang sebelumnya gitu. Ya, tapi dimusyawarahkan apa gimana? Dipimpin oleh pimpinan sidang. Ya kan kayak gitu kan, sama aja. Kayak juga caranya sama. Mau dibahas per tahun sekali, mau dibahas per berapa sekali, tentu kebutuhan saja GPHK. Kalau kita melihat GPHK ini sudah gak berjalan dengan baik, misalnya itu ada perubahan, ya usulkan rubah di situ, kayak gitu. Baik, lagi ke PPT. Sudah tadi saya sampaikan semuanya. Ya kira-kira itulah penjelasan dari saya. Dapat disimpulkan secara garis besar bahwasanya GPHK adalah untuk pegangan ataupun landasan membuat program kerja. Di sana membahas pengertian dan sebagainya, terus batasan-batasan. Kalau program kerja itu kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, kayak gitu. Baik, cukup sekian. Kalau untuk materi, kalau untuk penyampaian materi saya rasa cukup ya. Kira-kira saya berikan saja ke moderator. Kayak gimana? Itu. Baiklah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Ngobrol aja ngobrol. Saya tahu kalian sudah capek kalau dari pagi minum materi. Bener nggak? Ya sama aja sih, saya juga dulu sama seperti kalian, bahkan 3 hari seminggu duduk aja kayak gini. Coba dari teman-teman ada hal yang ditanyakan? Ngantuk ya? Ayo adik ini mau bertanya, adik mau bertanya? Ayo silakan. Gimana? Nah, bentar lagi istirahat maghrib. Ini kita terakhir lagi. Bukan terakhir namanya apa ya? Posting aja sih. Penutupan sebelum maghrib. Ayo, dari teman-teman. Kita cair aja. Lebih asik ngobrol. Kalau untuk penyampaian materi saya rasa sudah cukup. Nggak terlalu banyak materi-materi GPHK itu. Nggak terlalu banyak. Ringkas. Tapi dalam pelaksanaannya yang bikin pusing kadang-kadang. Bikin pusing. Karena kita harus membangun SDM, pelaksananya siapa dan sebagainya, gitu kan. Harus menghitung kebutuhannya berapa dan kayak gitu. Berarti untuk kan bertanya, berarti GBHK sama kayak proposal itu jauh beda kan? Sama proposal? Iya. Beda. Beda. Kalau proposal kegiatan? Iya. Beda. Kalau untuk GPHK itu atau dasar untuk menjalankan kegiatan. Proposal itu bentuk daripada prosedur kegiatan. Nah, yang fungsinya yang pertama yang memang kita sebagai
akademisi atau guru pelajar administrasi harus baik. Ketika kita pengen sponsor dan lain sebagainya, kita harus membuatkan proposal. Tetapi proposal itu sering kita dengar secara umum bahwasanya si proposal ini dipergunakan untuk anggaran saja, untuk meminta anggaran. Nah, padahal banyak proposal itu, proposal tugas akhir misalkan, itu harus berbikin proposal. Intinya kegiatan-kegiatan itu harus berbentuk proposal. Enggak gitu. Banyak diartikan cuma proposal itu cuma hanya sekedar permintaan dana, itu salah. Bukan cuma itu luas proposal itu. Tapi bagaimana proposal itu ada proposal itu di dalam birokrasi, di dalam birokrasi GPHK, di dalam birokrasi GPHK. Karena apa? Turunan dari GPHK itu adalah kegiatan, ya kan? Nah, kegiatan gimana kegiatan berjalan kalau misalkan kita kekurangan misalkan dari SDM, kekurangan dari material, bikinlah proposal. Karena di birokrasinya dicantumkan menjalankan kegiatan bisa dari mana saja sumbernya. Nah, dibuatkan proposal. Proposal ada di dalam birokrasi tersebut, tetapi kalau disamakan beda jelas, sangat beda. Jadi yang belakangnya, gimana itu? Kamu tadi sama dulu? Paham? Ya. Belakangnya gimana? Belakang. Pertemuan kita singkat ya, saya kasih waktu cuma sampai maghrib doang. Saya main di sini jarang-jarang, karena saya jarang di kampung juga. Jarang-jarang main di sini. Bahkan Bapak Pani juga, siapa coba amat sih dulu tuh, berhenti bersoal di sini. Intinya jarang-jarang main di sini. Kalau udah jarang-jarang kan, jarang juga saya transfer pengetahuan. Bukan saya menggurui, tapi memang saya punya pengalaman di dalam hal itu. Itu berhak saya menyampaikan ke teman-teman. Nah, ya nantinya ke depannya kalau misalnya teman-teman mau membuat GPHK, ayo. Dari itu kalau menyusun, ayo. Dari itu. Tetapi yang penting teman-teman pahamlah apa itu GPHK, caranya bagaimana. Itu kan yang harus diperhatikan itu kayak gimana dalam pembuatan program.